Halo, selamat siang, Pak Nazrul. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek kami. Dan di sini ada Torik Aryan Kavani, ada saya sendiri, Dava Kenanta, dan juga ada Aristo Bima. Dan tugas proyek ini kami laksanakan sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan yang dibimbing oleh Pak Nazrul. Monggo, selanjutnya. Sebelum kami lanjut lebih dalam ke pengembangan tugas proyek. Jadi ada prosedur pelaksanaan dari tugas proyek ini. Yang pertama adalah problem understanding, lalu ada data preparation, yang ketiga ada look for state of the art model, dan juga yang keempat adalah eksperimen dan validasi. Next. Ya, pertama adalah uh, dataset yang kami gunakan. Jadi dataset ini adalah uh, dataset ada dua dataset yang digunakan. Yang pertama dataset cancer, di mana terdapat 100.000 histological image of human colorectal cancer and health tissue. Jadi eh, ini isinya adalah image dari sel-sel kanker dengan dataset kedua yaitu dataset yang normal, di mana dataset itu kami ambil dari renal cell atau ginjal seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, ini adalah dataset kanker dan normal, di mana yang kanker ini dia seperti lebih ada seratnya gitu. Ada jalur-jalur halusnya, sedangkan untuk bagian kiri yang ungu itu dan yang normal itu lebih clear, lebih bersih dan tidak ada serat-serat seperti yang ada di sel kanker. Boleh lanjut? Dan ini adalah penjelasan terkait dataset yang digunakan. Seperti yang tadi sempat disinggung, di mana dataset ini terdiri dari 100.000 potongan gambar yang uh, yang yang single layer atau tidak tumpang tindih dari gambar histologi berwarna hematoksilin dan eosin dari kanker kolorektal manusia dan jaringan normal. Nah, dataset ini juga dibagi menjadi 9 kelas sesuai dengan jenis irisan uh, pada jaringannya pada jaringan yang berbeda-beda seperti itu. Dan semua gambarnya ini berukuran yang sama yaitu 224 kali 224 pixel dengan resolusi 0,5 mikron per pixel. Dan semua gambar ini juga dinormalisasi warnanya menggunakan metode Marchenko. Untuk kelas-kelas jaringan sendiri terdapat lemak, terus ada bagian belakang, puing-puing, ada limfosit, lendir, otot polos, mukosa usus besar normal, stroma, epitel epitel adenokarsinoma kolorektal. Sorry. Dan gambar-gambar ini juga diakses secara manual dari 86 slide jaringan kanker manusia yang diwarnai HNE dari sampel FFPE dari Biobank NCT dan arsip patologi UMM. Dan sampel jaringan mengandung slide tumor primer CRC dan jaringan tumor dari metastasis hati CRC serta kelas jaringan normal ditambahkan dengan daerah non-tumor dari spesimen gastrectomy untuk meningkatkan uh, variety atau keragaman dari dataset itu sendiri. Seperti itu. Boleh di next ya. Lalu uh, dataset the tissue classification, di mana file ini berisi gambar tekstur jaringan berukuran 300 ke 300 pixel yang jumlahnya ada 52.313 yang mewakili kanker ginjal normal dan juga stroma, termasuk otot polos, stroma fibrosa dan pembuluh darah. Dan juga ada sel darah merah eh, dan tekstur lainnya termasuk jaringan nekrotik, robek, dan adiposa. Peta gambar juga telah dipilih secara acak dari kumpulan data TCGA, IRC, WSI, dan Helsinki. Dan juga untuk dataset binary limfosit, ini adalah dataset kedua yang juga kami lakukan uji coba dari model kami, di mana file ini itu berisi ubin gambar ukuran 256 kali 250 pixel.
tapi juga lebih kecil datasetnya dengan kepadatan limfosit rendah ada 20.092 atau 80%, dan sisanya adalah limfosit tinggi gitu. Dan gambar juga telah dipilih secara acak dari kumpulan data CGA KRCWSI. Di next. Nah, sekarang kalian masuk ke bagian pertama dari prosedur tugas yang tadi sudah disebutkan adalah problem understanding. Jadi masalah yang ingin kami coba untuk selesaikan adalah peningkatan di bidang kedokteran teknologi telah memungkinkan pengembangan pendekatan baru dalam deteksi dan prediksi penyakit. Nah, di mana salah satunya adalah penggunaan teknik machine learning. Salah satu penyakit yang sering menjadi fokus penelitian medis adalah kanker. Kanker ini dapat memiliki dampak yang serius pada kesehatan manusia. Nah, kanker kolorektal itu adalah salah satu bentuk kanker yang umum terjadi dan menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Diagnosa dini dan pemahaman yang lebih baik tentang CRC adalah kunci untuk pemahaman yang lebih efektif dan bertahan lama. Lalu, tujuan utama dari proyek ini adalah mengembangkan model machine learning yang dapat secara akurat membedakan antara gambar histologi jaringan kanker kolorektal dan jaringan normal. Prediksi yang tepat dapat menjadi langkah awal penting dalam diagnosa dini dan pemahaman yang lebih baik tentang CRC. Boleh next. Oke. Nah, jadi terdapat kurang lebih 3 penelitian yang juga sudah memakai dataset yang kami gunakan. Yang pertama adalah uh, Jacob Nicholas Carter et al. Yang judulnya ada Predicting Survival from Colorectal Cancer. Lalu ada Smash, uh, di mana beliau membuat model deep learning untuk prediksi RNA sekuensial. Lalu ada Kostikov. Nah, beliau itu merekoneksi type of tissue dari seluruh histological atau seluruh gambar histological. Mungkin untuk slide selanjutnya boleh dilanjut oleh teman saya Aristo. Selanjutnya adalah data preparation. Pada data preparation itu kami pertama membuat dummy model menggunakan web RoboFlow, di mana RoboFlow merupakan platform yang dapat melakukan modeling serta mengolah dataset untuk melatih model machine learning. RoboFlow memiliki trainable model yang terdapat pada RoboFlow Cloud yang masih tergolong dalam keluarga AutoML. RoboFlow memiliki fitur seperti anotasi data, transformasi data, pengolahan dataset, model training, sistem yang sudah terintegrasi dengan berbagai model machine learning, serta workflow automation. Pada model ini, RoboFlow membantu menyusun dan mengolah dataset, menyiapkan data, serta melatih model dengan menggunakan fitur anotasi pada dataset. Selanjutnya adalah anotasi. Nah, anotasi ini kita akan menandai dan memberi label pada objek atau area khusus dalam sebuah gambar agar model machine learning dapat belajar dan memahami pola-pola tersebut. Nah, pada proses ini tuh dilakukan anotasi pada sel kanker dan juga pada sel normal. Selanjutnya adalah pemilihan image. Nah, sebelum kita lakukan proses training atau proses pelatihan itu kita perlu untuk melakukan pemilihan di mana image yang telah di-annotate tersebut itu kita pisahkan menjadi image yang akan di-training, validasi, serta yang akan dites. Nah, dari hasil ini itu terdapat 166 gambar yang akan kita latih atau train, 44 gambar itu sebagai data untuk validasi, serta 22 gambar akan kita gunakan sebagai data uji atau tes. Selanjutnya adalah proses training.
dari RabbleFlow sendiri kita bisa menggunakan training. Setelah kita melakukan search image, kita bisa melakukan train dari dataset yang sudah kita pilih tersebut. Nah, di sini tuh untuk training tuh tinggal kita melakukan generate. Habis itu training bisa dilaksanakan sendiri di website RabbleFlow tersebut. Oke, selanjutnya adalah hasil training dan uji coba. Pada tahap ini tuh pada RabbleFlow itu dapat kita lakukan training dan uji coba, di mana kita dapat melakukan uji coba dengan cara mengupload image. Setelah image tersebut diupload, nanti kita dapat melihat bahwa ada berapa persen kemungkinan sel tersebut kanker, serta berapa persen kemungkinan sel tersebut normal. Nah, setelah kita upload tersebut, nanti kita tinggal menekan tombol try on my machine. Setelah itu akan memproses secara otomatis untuk mengklasifikasikan apakah gambar yang kita kirim tersebut mengandung sel kanker atau tidak. Dari hasil validasi akurasi yang sudah kita coba memiliki nilai akurasi sebesar 100%. Oke, next. Nah, begini adalah contohnya di mana yang pada kiri dari hasil uji coba kami, kita dapat melihat bahwa sel tersebut dideteksi oleh mesin kemungkinan 84% sel kanker, sedangkan sel yang pada kanan dideteksi kemungkinan normal adalah 83%. Dari sel ini ketika nilainya mencapai lebih tinggi dari yang satunya, maka dari hasil proses coba mesin learning tersebut akan mendeteksi bahwa sel yang kiri merupakan sel kanker, sel yang kanan merupakan sel yang normal. Nah, berikut ini merupakan bentuk grafiknya di mana training loss pada semakin tinggi epoch yang digunakan, training loss-nya akan semakin rendah, serta semakin tinggi epoch yang digunakan, nilai validasinya akan semakin tinggi. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika epoch 16, training loss-nya itu di bawah si akurasi, ketika epoch di atas 16 itu mendekati 1, bahkan mencapai 1. Selanjutnya, Selanjutnya saya akan baik, terima kasih Aristo Bima. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan salah satu metode machine learning yaitu convolutional network. Nah, kebetulan di kelompok kami itu Pak menggunakan platform Google Colab sebagai terminal tempat kami mengoperasikan model. Nah, mungkin sedikit penjelasan tentang coding yang ada di file ini. Line pertama itu adalah kode yang digunakan untuk mengimport dataset ke dalam Google Colab. Nah, karena Google Colab ini bentuknya adalah cloud computing, maka file-file seperti dataset itu harus melalui drive terlebih dahulu, sehingga dari drive itu lebih mudah untuk
diimport ke dalam file Python. Nah, karena sama-sama dipunyai oleh Google sehingga platformnya saling berkaitan. Nah, seperti pada umumnya model-model machine learning itu menggunakan Docker, kalau tidak TensorFlow itu PyTorch. Nah, di sini kami menggunakan TensorFlow, terus juga menggunakan Keras Layer, menggunakan scikit-learn untuk memetakan parameter-parameter evaluasi seperti confusion matrix, classification report, kemudian import matplotlib untuk evaluasi nantinya, kemudian CV2 itu untuk mengimport library untuk image classification yaitu OpenCV, kemudian import OS ini untuk dapat menjalankan Python dalam komputer. Dalam hal ini berarti GPU yang sedang digunakan oleh Google Colab, kemudian NumPy SNP untuk komputasi-komputasi numerik. Dev yang pertama ini adalah dev yang digunakan untuk mendefinisikan parameter-parameter yang digunakan dalam model ini. Seperti misalnya kita memberikan nama pada kelas yaitu nama kelas normal dan nama kelas cancer. Kemudian yang kedua ada for juga untuk memberikan informasi mengenai directory data dan nama kelas. Kemudian ada label untuk kelas name. Dan for yang kedua itu untuk membaca data dengan format JPG menggunakan OpenCV. Karena OpenCV adalah library untuk Python yang bisa membaca data berbentuk gambar seperti JPG, PNG, dan lain-lain. Nah, dan selanjutnya di codingan yang selanjutnya ini di bagian comment replace your dataset path ini adalah perintah yang digunakan untuk mendefinisikan path dari dataset yang kita gunakan. Seperti yang bisa dilihat di codingan, ada your dataset path sama dengan R titik tanda petik content drive my drive dataset cancer. Itu adalah alamat dari dataset yang kita gunakan. Kemudian ada pendefinisian your image size 640 itu adalah jumlah atau angka dari dataset yang digunakan. Kemudian pendefinisian 4 variabel, cancer train image, cancer train rebus, dan cancer test image, dan cancer test label. Nah, di situ sama dengan load cancer dataset dalam kurung ospad.join your dataset path, koma, tanda petik train your image size, your image dataset. Nah, selanjutnya itu adalah codingan untuk mendefinisikan layers dari neural network yang kita bikin. Nah, dari model add layers conv2id ini sebenarnya ada 3 layer dari deep learning yang kita gunakan. Jadi dari satu layernya itu ada matriks 3233 dengan model persamaan yaitu ReLU. ReLU ini adalah salah satu bentuk cara penggunaan pada model convolutional network di samping TANH, sigmoid, dan yang lain-lain. Kemudian kebetulan kita menggunakan ReLU di sini. Jadi dari 3 layer ReLU itu dengan flattennya ada 3 jenis, ada 3 lapisan juga, Den 128, Den 94, dan Den 1. Dan dens yang terakhir itu kita membuat dia dengan fungsi sigmoid agar lebih mengefisienkan prosesi training. Karena apabila kita hanya menggunakan satu bentuk persamaan seperti ReLU itu kan punya bentuk dia grafiknya dari negatif A hingga sampai 0 itu berada X sama dengan 0. Sedangkan 0 sampai positif A hingga itu X-nya mengalami peningkatan secara linear, X sama dengan 1. Nah, kemudian di codingan terakhir itu adalah model summary. Model summary ini menggambarkan atau memberikan bentuk visualisasi dari model yang kita buat. Dapat dilihat di sini ada beberapa layers, conv 2D, max polling 2D, conv 2D1, max polling 2D1, conv 2D2, kemudian ada flatten, dense 0, dense 1, dense 2. Dan setiap layer itu memiliki parameter-parameternya masing-masing. Dapat kita lihat di sini, model yang kami buat ternyata cukup besar, yaitu memiliki sekitar 199.425.281 parameter dengan besaran data sebesar 760,75 MB. Mungkin di sini akibat dari kurangnya
penyingkatan model di bagian bawah dari codingan model. Nah, terlihat di sini kita menggunakan parameter yang cukup besar, matriks 158 kali 64, matriks 317 64. Ini cukup besar. Kemudian lanjut, di bagian codingan yang ini adalah perintah untuk melakukan training dengan hyperparameter yang spesifik dalam model ini. Yaitu yang pertama, parameternya adalah epoch. Yang kedua ada batch size dan validation data sama dengan cancer test image, cancer test label. Batch size ini adalah seberapa banyak gambar yang digunakan untuk train dalam satu langkah training pada model. Biasanya kalau di penggunaan model itu kita menggunakan kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64. Nah, kebetulan melalui proses eksperimental dan evaluasi, kita mendapatkan bahwa epoch 100 dan batch size 8 ini merupakan tuning yang sempurna pada model cancer diagnosis yang kita gunakan. Sehingga didapatilah akurasinya 1. Sejatinya model tidak mungkin mencapai angka 1, tetapi apabila angkanya sudah mencapai 0,999 pada digit tertentu, maka Python mensimplifikasi angka tersebut menjadi 1. Di data ini dapat kita lihat bahwasanya pada epoch di bawah 10 pun, sekitar epoch 8, akurasi model itu sudah menginjak angka 1 dan tidak turun lagi. Sedangkan validation loss itu sempat mengalami nilai fluktuasi dari epoch 1 mungkin turun lagi di epoch 2 dan 3, sempat naik lagi akurasinya dan turun lagi sampai validation loss-nya itu mencapai angka 0, di mana validation 0 itu adalah variabel yang kita harapkan untuk terbentuknya satu model yang ideal, yaitu validation 0-nya paling rendah, validation akurasinya kalau bisa mendekati dengan akurasi model dan akurasi modelnya setinggi mungkin. Dan ini adalah codingan dari bentuk Python dalam memvisualisasikan parameter-parameter evaluasi yang kita gunakan, yaitu dengan matplotlib. Selanjutnya di sini ada codingan untuk memberikan penjelasan mengenai evaluasi, yaitu parameter test loss, test akurasi, prediction labels, print, classification report. Dan di sini kita mendapatkan informasi bahwa loss dari model ini sudah sangat kecil, yaitu 4,18 kali 10 pangkat min 6 dengan akurasi 1 dan kecepatan proses training 183 milisecond per epoch. Kecepatan proses training ini adalah parameter yang dipengaruhi oleh kekuatan dari graphical processing unit. Karena kita menggunakan Google Colab dan model ini adalah model yang memiliki dataset tidak terlalu besar, maka sudah sesuai ekspektasi bahwa model ini dapat ditrain dengan kecepatan yang cukup cepat. Dan confusion matrixnya dapat kita lihat di sini bahwa klasifikasi yang dilakukan oleh model ini cukup sempurna, di mana ada 10 true positif dan 12 true negatif, dan 00 untuk false positif dan false negatif. Baiklah, mungkin untuk presentasi dari tugas kelompok mata kuliah kecerdasan buatan ini tentang perancangan model dapat berakhir di sini. Terima kasih Pak Nazrul atas perhatiannya, dan kami memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam proses pelaksanaan tugas kelompok ini. Terima kasih. Saya Torik Aryan Kalvani dan mewakili rekan-rekan saya Dava Arkananta dan Aristo Bima. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang.